Baik, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita untuk mata kuliah peralatan industri proses. Nah, mana materinya adalah alat kontak antar fasa. Itu dia kuncinya. Jadi alat-alat di industri yang merupakan masuk ke dalam bagian alat kontak antar fasa. Jadi alat kontak antar fase itu di industri pada umumnya itu ada yang plate column, ada pack column, ada absorber, ada alat leaching. Nah, keempat ini umum digunakan di industri untuk peralatan kontak antar fasa. Nah, kita mulai pembahasannya dari plate column, berarti 1/4 ya, bagian 1 dari 4 yang kita mau bahas. Jadi bahasa Indonesianya itu kolom pelat atau kolom baki kalau bahasa awamnya. Nah, cuma biasanya banyak orang yang menggunakan ini kolom pelat. Bagaimana itu kondisinya kolom pelat? Oh, berarti itu yang dimaksud ya. Jadi dia semacam peralatan kimia yang digunakan untuk melakukan operasi unit di mana perlu transfer massa. Berarti ada bahan yang ditransfer di situ yang memiliki massa tentunya kan, antara fasa cair dan fasa gas. Namanya saja kontak antar fasa, berarti ada dua fasa yang berbeza yang dikontakkan ya. Jadi ada di sini misalnya plate column, ini ada fasa cair dan fasa gas. Nah, dengan kata lain kontaktor gas cair. Setiap tahap dibatasi oleh dua lempeng, kecuali panggung di bagian atas kolom dan panggung di bawah bagian kolom. Jadi ada lempeng-lempeng kecuali yang bagian atasnya sama bagian bawahnya. Nah, kita bisa dapat gambarannya dengan menyimak video V1 ini. Coba lihat, buka V1. V1 plate column. Ini dia. Nah, ini dia ya. Nah, jadi seperti ini gambarannya ya. Nah, jadi ada pemanasnya, sehingga fasa cair ini terjadi penguapan karena kena panas kan. Nah, kemudian ada dari atas cairannya. Lalu satu bagian dia akan melewati bagian pembatasnya ya, batas ini sebagai pembatas maksimal cairan supaya dia melangkah ke bawah begitu ya. Jadi cairannya itu dari atas cairannya dari atas turun, tapi turun dia secara perlahan, makanya dibentuklah penyekat-penyekat. Disitulah plate-nya istilahnya atau plate-nya. Nah, sedangkan fasa gasnya itu dari bawah. Nah, makanya kalau kita lihat tadi ada yang seperti ini, itu tempat naiknya fasa gas. Ya, dia lewat sela-sela itu supaya dia bisa bertemu antara fasa cair dengan fasa gas. Adapun plate-platenya ini supaya memperlambat cairannya tidak langsung turun ke bawah. Karena kalau tidak ada itu ya sudah langsung turun. Gimana caranya mau dikontakkan? Padahal kontak itu mau dimaksimalkan, makanya dibentuklah plate-plate. Nah, makanya dikatakan
kolom pelat karena ada pelat-pelat yang menghambat cairan untuk tidak langsung turun ke bawah. Tapi dia tertampung dulu supaya ada waktu jeda. Waktu jeda itu harapannya bisa memaksimalkan kontak antara gas dengan cairan. Sehingga terkontaklah antara cair dengan gas. Makanya dikatakan salah satu alat kontak antar fasa. Fasa gas dengan fasa cair. Kemudian di atas dia akan melewati kondenser. Ya, seperti itu gambarannya. Ya, jadi ada juga istilah tray-nya itu ya, itu dianggap sebagai tray. Ada juga istilah plat. Jadi ada dua istilah untuk menamakan itu penyekat-penyekatnya ya. Jadi berupa kolom pemisah, berupa silinder tegak. Jadi tower itu di mana bagian dalam dari kolom berisi sejumlah tray atau plat. Nah, ini semua umumnya cairan dimasukkan dari puncak, jadi liquidnya masuk ke sini. Dan dalam perjalanan cairan akan mengalir dari tray yang satu ke tray yang lain. Jadi tray yang satu ke tray yang lain. Jadi bertahap. Nah, selama proses berlangsung, di setiap tray akan terjadi kontak antar fasa cairan dengan fasa uap yang dari bawah tadi yang dipanaskan. Secara keseluruhan, kontak antar fasa dalam tray tower atau plate tower ini dapat dipandang sebagai aliran lawan arah. Jadi cairannya dengan gasnya berlawanan arah. Meskipun arus yang sebenarnya terjadi arus silang. Jadi kecepatan aliran uap juga berpengaruh terhadap keberhasilannya. Kalau terlalu cepat, kalau kecepatan gasnya rendah, maka gelembung-gelembung gas akan mengembang sehingga luas permukaan bidang kontak tiap satuan volume menjadi kecil, sehingga menurunkan efisiensi pemisahan. Kalau gasnya juga kecepatannya tinggi, cenderung akan terdispersi lebih sempurna sehingga efisiensi pemisahan meningkat. Namun aliran gas dengan kecepatan tertentu akan membawa percikan cairan masuk ke dalam tray yang ada di atasnya. Peristiwa yang disebut liquid entrainment. Jika entrainment terjadi berlebihan akan mengakibatkan flooding yang menyebabkan efisiensi pemisahan menurun. Jadi seperti ini Jadi masuk cairannya, kemudian udaranya atau uapnya itu dari bawah ke atas. Nah, ini adalah bagian-bagian dari tray tower atau plate tower. Ada beberapa komponen, ada down comer ya. Jadi kalau kita lihat ini ada down comer. Itu maksudnya lubang tempat masuknya aliran dari atas berupa liquid. Kalau down flow berarti lubang tempat keluaran liquid dari plate atas. Kalau weir berarti penghalang yang dipasang di pinggir. Kalau bevel penghalang berada di tengah-tengah. Kalau cup penghalang atau pengontak antar liquid dengan uap. Kalau slot tempat bukaan pada cap yang mempunyai macam-macam bentuk.
Tray tower umumnya digunakan untuk proses distilasi, absorpsi, desorpsi. Nah, sebagai alat pemisah, tray tower dipilih jika kalau dia tidak korosif, tidak mudah membentuk buih, terdapat suspensi padatan, diinginkan hasil samping pada berbagai komposisi. Nah, proses pemisahan disertai dengan reaksi kimia. Kolom dioperasikan pada tekanan vakum dengan memasang stiffener di setiap tray. Jadi tray atau plate tower ini, fungsi dari tray-nya itu adalah alat kontak antar fasa yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses perpindahan. Nah, di situ juga tempat terbentuknya keseimbangan. Nah, alat pemisah dua fasa yang seimbang. Apanya? Ya, perpindahan itu maksudnya dia perpindahan ini. Jadi maksudnya ada perpindahan ini cairan, ini gas. Jadi itu kan perpindahannya. Nah, itu fungsi tray-nya. Nah, kemudian ada tipe-tipe dari platnya, tipe-tipe dari tray-nya. Ada yang tipe bubble cup, ada yang tipe sieve, ada tipe balas. Nah, kalau yang sieve tadi ada yang seperti ini. Kalau yang bubble ya, yang seperti ini. Ada yang tunnel ya berarti seperti ini. Nah, fungsinya sama. Ini sebagai tempat naiknya nanti gas supaya berkontak langsung dengan cairan yang ada. Nah, hanya ada beberapa contoh yang bisa digunakan seperti itu. Nah, seperti ini contoh tray yang ada di industri. Ada yang tipe seperti ini kan, ya nanti gasnya keluar dari sini. Nah, ada yang bubble cup tray, jadi yang seperti ini, baik yang seperti ini maupun yang model seperti itu sama-sama bubble. Nah, jadi menggunakan bubble cup untuk mencapai tahap keseimbangan. Jadi kayak mangkok terbalik, nah, jadi nanti kan cairan, contoh misalnya cairan sampai sini. Nah, kemudian gas nanti masuk dari bawah, pas dapat lubangnya keluar ke sini ya, kontak antara cair dengan gas. Nah, ada macam-macam modelnya. Nah, kesemuanya ini ketika dia berbentuk bubble berarti masuk ke dalam kategori bubble cup tray. Seperti ini. Jadi sistem bubble seperti ini. Gasnya dari sini, cairannya tidak akan turun karena kan dia sampai sini saja. Nah, jadi modelnya gambarannya itu seperti ini. Nah, jadi ini yang cup terbalik Nah, ini. Kemudian ada yang sieve, yang model sieve ya. Dia seperti ini. Kemudian ada yang balas atau valve tray, yang modelnya hanya di setiap lubang dipasang cup-cup yang dapat diangkat atau berupa valve yang dapat naik turun tergantung variasi kecepatan aliran uap. Nah, seperti ini dia bisa terangkat. Jadi kalau kecepatan uapnya itu normal, berarti dia seperti ini. Kalau dia rendah, nah berarti seperti ini. Kalau dia tinggi berarti dia akan lebih terangkat. Jadi dia lebih fleksibel. Dia akan menyesuaikan tergantung dari kebutuhan aliran dari udaranya. Nah, kalau memang rendah ya buka sedikit saja. Tetapi kalau tinggi ya bukaannya besar. Nah, dia modelnya seperti ini. Nah, untuk bagaimana kita menentukan kapan kita gunakan yang sieve, kapan yang valve, bubble. Nah, kita lihat dari kondisi kita, bagaimana kapasitas kita mau efisiensinya bagaimana, apakah butuh efisiensi tinggi atau kita mungkin mau harga rendah tapi efisiensinya tidak terlalu tinggi, sedang ke tinggi. Nah, tidak apa-apa kita pilih yang bubble. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, seperti itu. Misalnya kita mau yang
kita memiliki bahan yang memiliki tingkat yang memungkinkan untuk korosi tinggi, berarti cari yang mana yang sesuai dengan kondisi bahan, kondisi operasi kita. Nah, seperti itu, Jadi itu. Nah, dinamika fluida pada plate column ini, umpan ke kolom dapat berupa cairan, gas, atau gas dan cairan pada gas setimbangan. Nah, fase cair mengalir ke bawah, sedangkan fase gas ke atas. Gas bergerak ke plat yang lebih tinggi melalui perangkat ini, sedangkan cairan bergerak ke plat yang lebih rendah melalui dan kammer. Cairan dikumpulkan ke bagian bawah kolom dan mengalami penguapan melalui reboiler. Sedangkan gas dikumpulkan ke atas dan mengalami kondensasi melalui kondensor. Jadi adapun cairan yang belum sempat menguap, komponen yang kita menguapkan berarti otomatis turun kemudian teruapkan, Tapi harapannya biasanya dengan kondisi seperti ini, yang turun itu adalah komponen yang bukan komponen yang mau dipisahkan, tetapi komponen yang memang istilahnya residunya yang bukan mau dipisahkan. Komponen X yang mau dipisahkan biasanya sudah mengalami penguapan dan kondensasi sehingga bisa terpisahkan. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada suatu komponen yang kita mau pisahkan dari suatu cairan, bisa salah satunya menggunakan teknik distilasi ini, plate column ini, untuk memaksimalkan kontaknya. Pola aliran ada namanya reverse flow. Jadi aliran liquid datang dari atas lalu mengalir di sepanjang tray. Jadi masuk, baru gini. Ada juga yang seperti ini, kemudian juga turun. Nah, ada juga yang sama-sama ke tengah. Nah, seperti ini. Susunan aliran cairan di atas permukaan tray tergantung pada rasio aliran cairan terhadap aliran gas. Nah, batasan atau jangkauan untuk operasi tray ini ada namanya flooding, ya. Ini disebabkan laju alir uap atau laju alir cair terlalu tinggi, sehingga terjadi flooding. Nah, kalau whipping berarti terjadi kalau aliran uap tidak cukup menahan level cairan pada plat. Nah, kalau coning terjadi jika laju alir cairan terlalu rendah. Siapa namanya? Ferawati. Ferawati. Ya. Nah, jadi seperti ini, ya. Ada liquid entrainment, ada flooding, ada coning, ada whipping. Pembahasan selanjutnya adalah pack column. Jadi kalau tadi plat, sekarang ada isian. Jadi ini dia memperlambat laju aliran cairan tapi dengan isian, bukan dengan plat. Itu aja bedanya, ya. Jadi kalau pack column ini adalah kolom pemisah berupa silinder tegak. Silinder tegak berarti dia dalam bentuk column, atau kalau terlalu besar berarti sudah dinamakan tower. Yang di dalamnya berisi sejumlah kumpulan packing isian. Nah, ini dia intinya. Kalau tadi plat yang menghambat, kok ini ada isiannya. Yang digunakan sebagai alat kontak fasa gas cair atau cair-cair. Nah, kalau mau lihat gambarnya kita bisa lihat di V2. Ini kalau plate column, ya. On and above each tray surface, the vapor and liquid are mixing.
Can we get this same process from a packed column? In a packed column, the liquid also flows down the column, and the vapor rises up through the column. Nah, ini kalau yang pack As the column. vapor and liquid flow around the packing material, the two are mixed together, just as in a tray column. Ya. Jadi pemilihan pack tower ini untuk diameter kolom kurang dari 3 feet. Nah, biasanya itu lebih dipilih kalau memang kurang dari 3 feet. Kalau campuran yang akan dipisahkan bersifat korosif, cenderung membentuk buih, tidak mengandung suspensi padatan. Nah, pack kolom ini biasanya dipilih kalau kolom yang harus dioperasikan pada tekanan vakum, tidak disertai dengan reaksi kimia. Karena kan ada isian-isian yang jangan sampai isian itu yang bereaksi dengan kimia atau memungkinkan ada reaksi kimia yang bisa menimbulkan letupan atau ledakan kecil, bisa terhambur dia punya isian tidak diinginkan hasil samping. Baru dipilih pack tower ini. Jadi untuk membedakan itu antara tray tadi sama dengan plate, jadi plat tower sama dengan tray. Nah, untuk pack tower berarti isian. Kalau ini berarti alat kontaknya itu terjadi di platnya. Kalau yang pack tower, kontaknya itu terjadi di isiannya itu, di antara isian-isian yang ada. Kalau ini terjadi perpindahan di setiap tray sepanjang kolom. Kalau yang pack tower, setiap titik di setiap permukaan bidang basah. Kalau ini terjadi keseimbangan di setiap tray sepanjang kolom. Kalau yang pack tower pada kolom packing. Jadi gambarannya seperti ini. Mana yang tray tower, yang kanan atau yang kiri? Yang kanan. Berarti yang pack tower yang di kiri, Jadi gambarannya itu seperti ini, Jadi kalau tadi shift tray stripper, kalau yang pack berarti sama, cairannya masuk dari atas, kemudian supaya dia menyebar kita spray, Jadi ada istilahnya distributor artinya dia mendistribusi itu cairan supaya tidak ke satu titik. Setelah melalui distributor, baru dia akan melewati namanya isian. Yang packet bed ini artinya isiannya, kemudian dia akan terkoleksi lagi di sini, artinya cairannya terkumpul nanti di bagian ini, kemudian diredistribusi lagi. Kembali seperti ini. Ini distribusi pertama, ini diredistribusi lagi, baru melewati lagi kembali isian. Baru ini penahannya ya, support itu penahannya supaya ini tidak turun otomatis ya. Barulah dia ke bawah. Nah, udaranya dari mana? Dari sama ya, dari bawah ke atas. Jadi udaranya masuk ke atas. Jadi kontaknya itu di sini. Pokoknya di antara sela-sela packingannya itu ya, isiannya itu di situ terjadi kontak antar fasa. Nah, kalau mau lebih real berarti dia gambarnya seperti ini. Nah, ini isian-isiannya. Seperti itu. Kalau kita bisa lihat video ini di V3. In the distillation, difference in volatilities. Nah, ini sudah dalam bentuk realnya ya, yang bentuk towernya. Gambaran. Jadi kalau ke industri mungkin kita bakalan bertanya-tanya, apa ini bentuk panjang-panjang begini baru tidak jelas apa ini. Nah, ini berarti ini maksudnya tower untuk alat pemisah, alat kontak antar fasa gitu kan. Ini apa namanya? Apa?
tray column atau tray tower. Tah? Nah, kalau yang ini tadi model yang berkumpul di tengah kan ada tadi juga yang model berkumpul di tengah, di samping ya. Intinya plate itu ya. Jadi kalau kita lihat alat seperti ini tidak bisa kita langsung simpulkan bahwa itu adalah tray atau packingan. Bisa jadi sama-sama bentuk towernya. Tower alat pemisah, alat kontak antar fasa, tetapi nanti bisa diketahui apakah dia tray atau pack ketika melihat isiannya, gitu kan? Isiannya itu bisa bola, bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Nah, intinya didesain itu packingannya, bagaimana dia supaya dipersulit untuk langsung turun atau langsung naik, untuk memperluas kontak antar fasa. Nah, di isian yang dalam bentuk seperti ini, otomatis kan betul-betul terhambat dia toh. Setiap melewati isian dia akan terhambat. Kalau yang pelat tadi yang seperti ini, nah ada beberapa modelnya kan. In the downcomer, the vapor separates from the froth, leaving a pool of disengaged liquid in the downcomer below the level of the active tray surface. The disengaged liquid enters the next tray under the force of its hydrostatic head, independently of the forces that create the froth and move the froth across the tray. The tray decks commonly used in refinery and petrochemical plants can be divided into three types: sieve, valve, and bubble cap. Bubble cap trays, which were patented by Cello Lilienthal in 1815, were the most popular type of trays before the 1960s, when they were replaced with new designs of sieve and valve trays that matched the performance of bubble cap trays but were much cheaper to install. Kisker, 1992. Currently, bubble cap trays are used only for special applications. Sieve trays, which are perforated thin plates, are very good in fouling applications or when there are solids present because they are easy to leave. However, the turn down, the performance when operating below the design flow rate, is relatively poor. Walkett, 2012. Valve trays are designed to have better tone down properties than sieve trays. Therefore, they are more flexible when the feed rate varies. Although tray columns provide stepwise contact between the vapor and liquid phases, pack columns provide continuous contact without full disengagement of the vapor and liquid between the top and bottom of the pack bed. Pilling and Holden, 2009. In a pack column, the liquid driven by gravity flows down the mass transfer zone comprising the random and /will structured packings in the form of a trickle film or falling droplets, while the vapor as a continuous phase flows upwards from the bottom to the top of the column. Makoyak and Makdoyak, 2014. Packings are generally divided into random and structured packings, which can be made from different materials, such as metal, plastic, and ceramics. Figure 2.1 shows the history of the development of characteristic RAN-DOM packings at different generations. Regarding the structured packings, they can be classified into sheet, gauze, and grid packings. Spiegel and Dust, 2014. The main advantage of structured packings is their relatively low pressure drop per theoretical plate or equilibrium stage, which makes them the most effective vapor-vapor contactor for low pressure, mainly vacuum applications. Oluyik 2014. Packing with a pressure drop that is about 1/5 that of the trays. Barulah keluar hasil pemisahnya, komponen yang kita mau pisahkan berdasarkan suhunya. Kan kita bisa memisahkan suatu komponen berdasarkan perbedaan titik didihnya kan? Nah, gitu. The two features that should be
maximize impact vents are Jadi yang diperhatikan dalam operasi seperti ini adalah cross-sectional area suhunya, jangan sampai melewati suhu titik didih dari komponen yang kita mau pisahkan. Maka yang menguap bukan cuma komponen X, tapi mungkin ada komponen lain yang ikut naik karena sudah masuk di titik didihnya juga. Nah, jadi seperti itu komponennya. Intinya dia adalah isian. Isian yang dimana isian itu berfungsi untuk menghambat cairan dengan gas untuk memperluas kontak dan memperlama kontak antar fasa. Untuk distribusinya bisa menggunakan yang seperti ini, alat untuk distribusi cairannya yang dari atas tadi kan. Nah, kalau ini kalau kita lihat kalau kita lihat di industri, salah satu yang berperan untuk mengecek peralatan adalah orang teknik kimia, karena kan dia namanya quality assurance and quality control, jadi dia mengontrol kualitas. Jadi kalau dia adalah orang chemical engineering, jadi teknik, bisa jadi dia pengecekan alat begitu kan. Jadi ya kita lihat nih, ketika semisalnya dia betul-betul terdistribusi merata, berarti alat itu masih komponen distributornya masih dalam keadaan baik. Tetapi kalau kita cek lantas berada pada satu bagian nih, berarti kita laporkan bahwa distributornya mungkin ada penyumbatan bagian kanan atau apa, sehingga perlu dipanggil teknisi untuk membongkar dan mengecek tersebut untuk dilakukan penanganan. Nah, seperti itu biasanya ya. Isian-isiannya, intinya adalah dia terdapat isian yang bisa memperlambat. Nah, kalau ini tadi supportnya, artinya penghalangnya kan. Nah, jadi ada batas penghalang di mana cairan bisa tetap turun, tetapi isian itu tidak turun, makanya ada penghalangnya seperti ini. Penghalangnya bisa juga berbagai jenis tipe. Ya seperti ini. Jadi packing adalah bahan isian yang digunakan. Kemudian tujuan utamanya menyediakan luas kontak yang besar antara kedua fase tersebut. Packing dapat disusun secara acak maupun secara teratur. Ya, kalau kita ingin memilih packing, berarti kita pertimbangkan apakah tahan terhadap korosif bahanta. Jangan sampai bahanta apa terus tidak tahan terhadap bahan packingannya, sudah habis itu packingan dalam bereaksi dan lain-lain. Pemilihan ukurannya, jadi kalau misalnya kita mau volume diameternya berapa, berarti packingannya berapa gitu. Ada yang random, ada yang regular. Kalau random berarti dijatuhkan saja itu isian secara acak. Kalau yang regular berarti dia disusun secara teratur. Contoh-contoh untuk random packing, bisa kita lihat beberapa tipe A, B, C, D, E, F. Random packing ini dari tahun 1895 sampai 1990 ada berbagai macam inovasi. Kita lihat di video random packing V4 ya. Berarti ini V4. Random packing has been around since the earliest days of commercial columns. Initially, extremely non-uniform packing, such as crushed rock, Ya, pengisian ya. first generation packing was Ya dulu itu cuma begini saja. Jadi generasi pertama tower ini dibuat yang model begini saja. Nanti ada generasi berikutnya dirancang seperti ini lagi. Bersamaan dengan itu ada juga isian yang seperti ini. Biasa lihat di lab ini, lab Satop, isiannya,
Ya kalau kita perhatikan dia masuk yang generasi kedua ini. Kan dia juga termasuk sudah alat tua kan? Dia menggunakan yang tipe ini. Kalau kita perhatikan. Third generation proprietary random printing Nah, yang generasi ketiga sudah ada model yang seperti ini ya dikembangkan. with complex surfaces in an attempt to maximize vapor liquid contact and minimize pressure drop. Examples include the Sultan Intech metal ring, the Coke Vapor Cascade mini rings, and the Norton IMTP. If we visualize how these random elements will come to rest in a packed bed, we can differentiate between the through flow and the around flow types. The distinction turns out to be quite significant and is related to the ratio of form drag to skin friction incurred by flow of vapor and liquid through the packing. All modern random packing is of the flow-through type with reduced form drag. Ya. Ya ada yang paling simple isiannya namanya, yang kalau yang model seperti ini berarti dinamakan Rechik rings ya. Kalau yang ini ada di tengahnya berarti yang model lacing. Yang model 4 lagi ada partition rings. Kemudian yang ini model seperti ini berarti masuk ke wall rings. Yang seperti ini, sepertinya ini yang digunakan di laptop kita itu saddle. Nah, kalau yang bergerigi ini itu sama dengan ini tetapi mirip ya, tetapi dia agak bergerigi, ada perbedaan bentuk sedikit. Nah, interlock saddle. Ada juga yang isian seperti ini, macam-macam ya isiannya. Telerat. Jadi masing-masing ada penamaannya. Ada yang random. Nah, seperti ini. Nah, jadi banyak sekali macam isiannya. Intinya semua ini adalah sebagai bahan isian untuk memperlambat ya, jadi pergerakannya menjadi maksimal waktunya di bagian paket-paket tersebut. Nah, ada yang seperti ini. Material packingnya itu kita sesuaikan juga, bisa dari plastik, keramik, karbon, metal. Yang penting tidak bereaksi dengan bahan. Nah, banyak yang menggunakan keramik ketika itu cairannya agak ini ya. Tapi intinya semua bisa digunakan, intinya tidak bereaksi dengan bahan yang kita gunakan. Ada yang dari plastik, ada yang dari keramik, ada yang dari karbon, ada yang dari logam. Nah, contoh pemesannya di industri seperti ini ya butuh alat berat karena towernya juga besar, butuh banyak pekerja dan alat berat untuk memasang tower tersebut. Jadi ada bagian-bagiannya, material packingannya, kemudian ada ini support penahannya ya. Kemudian ada nomor 3 ini pengoleksi liquidnya. Ada nomor 4 pendistribusi liquidnya. Ada nomor 5 itu pendistribusi liquid yang awal ya. Kalau ini kan yang kedua. Masalah yang terjadi ada flooding, ada loading. Flooding itu akumulasi cairan di atas kolom. Kalau loading akumulasi cairan di dalam packingan. Jadi maksudnya kalau terlalu banyak menumpuk cairan di atas kolom, lambat turun, berarti dia masuk ke ini ya, flooding. Tapi kalau cairannya terlalu banyak di dalam packingan, ya terlalu banyak juga sampai full, berarti dia masuk ke loading. Ada juga channeling ya. Jadi cairannya tidak seragam mengairi materi, tapi ada yang misalnya mengarah ke kiri, kanannya banyak kosong, berarti itu masuk ke channeling ya. Tadi ini bertumpuk di atas kan, kalau loading bertumpuk di pertengahan-pertengahan. Nah, kalau channeling dia tidak merata. Oh ini artinya
itulah lebih dipilih yang teratur, karena kadang kalau dilempar begitu saja ya maunya dia bagaimana mengatur dalam. Kadang ada dan diminta-minta tiba-tiba ada di sini kebetulan sela-sela langsung turun sehingga dia jadinya tidak merata penyebarannya kan. Jadi seperti itu ya. Kelemahannya, kalau terdapat padatan atau pengotor maka akan sulit dibersihkan. Ya, bukan main bayangkan begitu. Bersihkan itu satu-satu itu isiannya berapa tingginya itu flat tower, berapa dia butuh isian. Pas diminta maintenance, ya hari ini kita akan bersihkan itu. Waduh, butuh berapa orang yang harus membersihkan itu isiannya kan? Itu kalau plate kan gampang toh. Satu kali langsung dicuci dibersihkan satu kali plate begini kan. Tapi kalau ini isiannya satu-satu dibuka, di sela-selanya itu banyak sekali kotoran. Itu yang biasanya kalau industri begitu dia panggil buruh harian bantu itu untuk membersihkan itu. Karena kalau mau dipanggil semuanya tidak jalan tower yang lain, karena butuh banyak sekali orang untuk membersihkan itu kan. Tingginya tadi kayak apa itu, berapa banyak isian yang harus diisikan, itu kelemahannya ini. Tidak ekonomis jika laju air pelarut tinggi. Isiannya itu akan mudah patah selama proses pengisian, proses pemanasan. Bisa jadi patah kalau memang dia mudah patah ketika dapat panas, atau pada saat pengisian kan tinggi sekali itu, baru tidak terlalu kuat dilempar patah kan, seperti itu. Ya, itu untuk kedua materi tersebut. Kemudian lanjut di ya. Jadi selanjutnya adalah absorber dengan alat leaching. Pertama absorber. Jadi absorber itu nama alatnya. Prosesnya adalah absorpsi. Karena dia di sini B, kalau di sini absorber berarti absorpsi, tapi kalau B berarti absorpsi. Proses pemisahan bahan dari satu campuran gas dengan cara pengikatan bahan tersebut pada permukaan absorben cair yang diikuti dengan pelarut. Jadi proses suatu bahan diretensi oleh bahan lain, ini dapat berupa larutan fisik gas, cairan atau padatan dalam cairan. Pengikatan molekul suatu gas, uap atau cairan, atau pelarutan bahan pada permukaan padatan melalui gaya fisika. Absorpsi cair pada panjang gelombang tertentu digunakan untuk mengidentifikasi sifat kimia suatu molekul. Jadi fenomena fisika dan atau kimia atau suatu proses di mana atom, molekul atau ion memasuki fase ruang bahan cair atau padat. Jadi absorpsi itu beda dengan adsorpsi ya, jangan disamakan. Karena molekul-molekul yang mengalami absorpsi memasuki volume. Tidak hanya di permukaan saja seperti yang terjadi pada absorpsi. Jadi apa bedanya AB sama AD? Apa bedanya? Apa bedanya absorpsi dengan adsorpsi? AB sama AD? Yang jawab plus 30. Benar. Ini kan kimia kan? Apa bedanya AB dengan AD? Ini kan absorber. Ada juga AD di sini gitu. Ya, apa itu? Kalau absorpsi dia sampai masuk ke dalamnya. Kalau absorpsi dia cuma di permukaan. Ya. Intinya seperti itu ya. Tadi itu jadi bedakan itu ya, AD sama AB sama. Kalau disebutkan itu tidak bisa dibedakan. Pas bilang Pak, absorpsi apa? Absorpsi apa AD atau AB? Makanya
orang kimia kadang bilang AD atau AB. Maksudnya itu dia tidak mau bilang adsorpsi atau absorpsi karena sama-sama pendengarannya gitu. Apalagi kalau bunyi topi mesin toh. Nomor berapa Nimta terakhir? 43. 43. Jadi itu ya, bedakan ya AB sama AD karena banyak itu yang samakan. Padahal itu berbeza. Itu satu prinsip teknik kimia itu yang harus diketahui oleh orang chemical engineering ya. Nah, untuk melihat perbedaan itu kita lihat coba video ini ya. Membedakan ya apa tadi ini maksudnya Bapak AD dengan AB. Nah, ini mungkin lebih mudah kalau kita sajikan dalam bentuk video ya. Nomor 7. Absorpsi. Yang AB ini ya. Jadi sama-sama dia mengambil suatu senyawa dari suatu substansi ke substansi lain. Ya, misalnya contohnya ya, for example, kopi. Kemudian ada tisu. Celup kibede di dalam itu air kopinya. Apakah itu adsorpsi atau absorpsi? AD atau AB itu? Beberapa molekul kopi dan air terabsorpsi ke lapisan dalam tisu. Jadi masuk ke dalamnya, anggaplah tisu tebal ya, masuk ke dalamnya. Nah, bagaimana kita bedakan itu kedua, AB sama AD? Nah, kalau AB, pengambilan molekul oleh substansi sampai tingkatan dalam. Kalau AD itu hanya sampai tingkat permukaannya ya. Nah, misalnya pada absorpsi fase gas terlarut dengan fase yang kita lihat ta? Kalau AD dia hanya dia sampai di permukaannya, tah? Jadi kalau absorpsi sampai paling dalam, kalau absorpsi permukaan. Biasanya absorpsi itu endoterm, kalau AD itu eksoterm. Nah, jadi seperti itu tah. Nah, jadi biasanya kalau orang awam yang paling susah, anggaplah misalnya ada tisu, baru ada air, berarti dia AD atau AB? AB karena itu air menyerap. Seandainya itu tisu itu tebal, tuh anggaplah ada bahan tebal yang seperti tisu lah, menyerap sampai ke dalam kan? Tapi kalau ada tisu, baru kita lap debu,
kan di permukaan itu tidak masuk ke dalam tuh. Nah, itu berarti AD. Ya, seperti itu secara orang awamnya mau membedakan itu dia begitu. Antara lap debu dengan lap cairan. Jadi seperti itu ya. Ya, jadi itu. Nah, perbedaannya dengan alat destilasi tadi, nah kita bisa lihat di sini. Jadi intinya adalah terdapat isian yang berfungsi sebagai penyerap, ya, gitu. Jadi perbedaannya umpannya, kalau diabsorpsi masuk dari bawah kolom, kalau destilasi masuk dari tengah kolom. Kalau pelarutnya masuk dari bagian atas. Nah, kalau ini destilasi bersama dengan umpan. Kalau proses difusinya dan rasio laju alir liquid terhadap gas, absorpsi lebih besar. Kalau destilasi lebih besar kita absorpsi daripada lebih kecil daripada absorpsi ya. Jadi contohnya seperti ini. Air, ada karbon dioksida yang kita mau serap dengan air. Ada air di spray dari bawah, ada karbon dioksida dari bawah karbon dioksidanya, dari atas airnya. Nah, karbon dioksida ini akan kontak dengan absorber, makanya dikatakan alat kontak antar fasa. Sama-sama, misalnya ini H2O itu cair, CO2 itu gas, dikontakkan sehingga terjadi proses absorpsi. Makanya dia dikatakan absorber karena dia fungsi utamanya bukan untuk kayak tadi. Kalau kayak tadi plate tower sama packet tower kan fungsinya untuk misalnya memisahkan komponen, intinya pemanasan, di mana dia ingin memisahkan suatu komponen dengan prinsip perbedaan titik didih. Kalau yang absorber sama-sama alat kontak antar fasa, cuma dia prinsip pemisahannya beda. Kan teknik pemisahan beda, ada filtrasi, ada destilasi, ada apa lagi? Ada ekstraksi. Nah, jadi itu pun filterisasi itu banyak macamnya, destilasi juga banyak macamnya, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi ini prinsip pemisahan yang berbeda. Sama-sama ingin memisahkan satu komponen atau menyerap satu komponen, tetapi prinsipnya berbeda ya. Nah, kita coba lihat exhaust gas scrubber ya. Sini ya. P2 ya. Ya, P2. Inside the tower is a bed of special packing material. Nozzles suspend swimming liquid on top of the packing material, and the liquid works its way down the tower. As the gas passes Kapan digunakan ini contohnya? Misalnya kita punya limbah gas yang kita mau olah, keluar dari corbonta, kita tidak mau ada gas apa gitu gas pencemar. Gas pencemar itu kita cari apa yang bisa larutkan itu. Nah, ini alatnya. Sehingga nanti yang gas yang lain selain pencemar tadi tetap keluar, gas pencemarnya terabsorpsi sehingga dia ikut turun bersama cairan. Seperti itu. Salah satu aplikasinya adalah pada pengolahan limbah gas, pengolahan limbah gas. Jadi gambaran prinsip kerjanya seperti itu tadi. Jadi dikontakkan dengan zat cair dari atas, komponen gas mempunyai kelelahan terbesar pada cairan tersebut. Jadi ada di mana komponen gas yang kita mau pisahkan itu harus mempunyai sifat kelarutan yang terbesar pada cairan. Jadi cari cairan yang paling tinggi sifat kelarutannya terhadap suatu gas yang kita mau cair, sehingga nanti
gas tersebut akan larut bersama adsorben. Nah, seperti itu ya. Jadi absorben bisa jadi cairan yang dapat melarutkan bahan yang akan diabsorpsi pada permukaannya ya. Nah, misalnya seperti ini. Gas ke liquid, gas ke cair. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju absorpsi itu adalah luas permukaan kontaknya. Nah, semakin besar permukaan gas dan pelarut yang kontak, maka laju absorpsi yang terjadi juga akan semakin besar. Nah, sehingga nanti memungkinkan kalau kita juga ada isiannya, nah, supaya dia lama dan memperluas kontak antar fasanya. Laju alir fluida, jika laju alir fluida semakin kecil, maka waktu kontak antar gas dengan pelarut akan semakin lama. Konsentrasi gas, perbedaan konsentrasi merupakan salah satu driving. Jadi kalau konsentrasi gasnya tinggi, berarti konsentrasi cairan untuk menyerap ini juga harus tinggi. Jangan sampai tidak seimbang ya. Nanti tetap ada lolos gas pencemarnya begitu. Temperaturnya ya bagaimana caranya temperatur pelarut hanya sedikit berpengaruh terhadap laju absorpsi. Nah, tekanan operasi peningkatan tekanan akan meningkatkan efisiensi pemisahan. Tujuan dari proses absorpsi diantaranya jika tujuan utama operasi untuk menghasilkan larutan yang spesifik, maka pelarut ditentukan berdasarkan sifat dari produk. Jika tujuan utama adalah menghilangkan kandungan tertentu, misalnya dalam pengolahan limbah gas, maka ada banyak pilihan, misalnya air. Kalau memang dia bisa larut dalam air, ya air saja. Nah, kelarutan gas harus tinggi sehingga dapat meningkatkan laju absorpsinya. Nah, volatilitas pelarut harus memiliki tekanan uap yang rendah, karena jika gas yang meninggalkan kolam absorpsi jenuh dengan pelarut, maka akan ada banyak pelarut yang terbuang. Ya, jangan sampai dia korosif lagi. Nah, harga pelarutnya, kalau ada berbagai macam pelarut pilihannya, ya kita tentu mencari kalau bisa yang lebih efisien dalam hal biaya. Ketersediaan pelarut jangan sampai sedikit, viskositas pelarut. Nah, jangan sampai viskositasnya tinggi, kemudian pengisinya itu terlalu jadinya lama sekali dia turun kan. Nah, viskositas berarti daya kekentalannya. Kalau terlalu kental kan lama juga dia turun, berarti pilih isian yang simple, jangan terlalu yang rumit. Nah, misalnya yang isian simple tadi yang udah tabung saya atau ada satu di tengahnya. Ya, semakin rendah viskositasnya, semakin encer, semakin tingkat kekentalannya rendah, berarti cari isian yang lebih rumit, karena dia pasti cepat itu dia turun. Ya, antara minyak dengan air, bayangkan proses turunnya pasti lebih lama minyak daripada air kan. Nah, tentu isiannya harus berbeza. Absorpsi digunakan di industri ketika kita ingin memurnikan suatu zat. Memurnikan suatu zat berarti yang kita serap itu adalah zat pengotornya, Nah, supaya bisa termurnikan, atau yang kita serap adalah zat yang kita inginkan turun, nanti didapatkan itu zat yang kita mau. Atau kita mau reaksikan suatu zat, bisa juga seperti itu. Misalnya CO2 tadi kan. Neraca massa untuk absorpsi ini L out. Jadi L ini adalah laju alir ya, laju alir molar yang keluar dikali X itu fraksi mol. Nah, ditambah G outnya, laju alir molar outletnya gas, dikali Y out yaitu fraksi mol gas dalam inner gas, itu sama dengan laju alir molar outlet dikali fraksi mol gas telar dalam liquid murni, ditambah laju alir molar gas inert gas dan Y in fraksi mol gas terlarut yang masuk. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti itu gambaran neraca massa untuk absorpsi ya. Paling kalau ada soal, bahkan misalnya diketahui
laju alirnya kah? Nah, kalau fraksi mol, apa rumusnya fraksi mol? Untuk dapat ini fraksi mol, misalnya saya mau tahu ini fraksi mol ini gas, berarti data apa yang mesti saya cari? Hmm? Fraksi mol. Siapa mau? Plus 30 untuk yang bisa jawab ini fraksi mol. Sama laju alir molar itu plus 10. Siapa yang mau, apa itu maksudnya laju alir molar, apa itu yang maksudnya fraksi mol? Nah, yang mau jawab fraksi mol 30 plus 30, yang mau jawab laju alir molar plus 10. Ya. Iya, maksudnya ya terserah mau didefinisikan atau mau dirumuskan. Jumlah mol gas yang dicari per total gas dalam satu campuran. Apa? Jumlah Gas yang mau dicari Hmm? per total gas dalam satu campuran. Bukan kata-kata yang mau dicari, maksudnya ada yang mau menyempurnakan kah? Jadi ada berbagai macam rumus itu ya dalam ya. Apa? Iya. Nah, kalau molaritas itu kan mol zat terlarut per volumenya ya, volume larutannya, apa? Kalau molalitas mol zat terlarut per kilogramnya itu, tapi kilogram bukan kilogram larutan tapi kilogram pelarutnya. Ada juga normalitas. Nah, berarti dia grek, kalau saya bahasakan dulu semak grek ya, gram ekivalen per liter. Grek itu apa itu grek? Gram per apa? Berat molekul. Jadi grek itu gram ekivalen itu adalah apa? Gram per BE. Sedangkan BE itu sendiri, berat ekivalen itu sendiri adalah MR atau BM per valensi. Kalau di sini per valensi, nah, kan di sini per valensi, makanya valensinya bisa ke atas kan, dikali valensi. Seperti itu. Ada ppm, berarti bagian per sejuta, part per million. Nah, ada juga ppb, berarti bagian per semiliar, 10⁻⁹. Jadi dia bisa mikrogram per liter. Nah, jadi kalau fraksi mol nah, jadi fraksi mol itu kalau dia adalah di sini gas, berarti maksudnya bukan mol zat yang mau dicari maksudnya, tapi adalah mol zatnya itu adalah gas, mol gas terlarut. Per mol total itu apa maksudnya mol total? Ya, molnya itu gasnya terlarut tambah molnya pelarutnya. Nah, begitu tah. Jadi beda. Kita tambah saja 10 ya. Minta itu siapa? NIM berapa NIM terakhir tadi? Ya. Sri Rahayu di. Ya. Kita tambah saja 15 tah. Oke. Yang tadi laju alir molar per ini
plus 10 yang mau jawab? Nggak ada? Molar, apa rumusnya molar? Laju alir molar jadinya kan? Tapi harus tahu dulu laju alir. Apa? Laju alir molar maksudnya apa? Ada kata laju alir berarti harus kita tahu rumusnya laju alir. Ada kata molar berarti harus juga tahu rumusnya molar. Padukan itu maksudnya laju alir molar itu seperti apa gitu kan. Ya. Jadi nanti soalnya bisa jadi yang diketahui tidak langsung dikatakan bahwa fraksi mol sekian. Itu sama dengan soal anak SD. Langsung sisa dikasih masuk angkanya untuk apa gitu kan. Yang diketahui adalah misalnya nama gasnya apa, sehingga kalian nanti cari tahu sendiri berapa berat molekulnya kan. Nah, kemudian nanti mungkin diketahui berapa masanya supaya bisa dicari tahu oh molnya. Mol apa rumusnya mol? Massa per apa massa per volume? Massa per volume itu berat jenis. Massa per volume itu berat jenis. Kalau mol ya, massa per mr. Mr itu adalah berat molekul relatif. Kalau AR berat atom relatif. Seperti itu. Jadi yang diketahui bisa jadi massanya, bisa jadi diketahui apa nama gasnya. Misalnya CO2. Nah, CO2 dicari tahu sendiri berapa mR-nya. Kemudian apa nama pelarutnya? Dari pelarutnya bisa dicari tahu mR-nya berapa. Kemudian berapa massa pelarutnya. Itu yang diketahui nanti. Sehingga cari mol zat terlarut, dalam hal ini gasnya, dengan mol pelarutnya. Masing-masing cari molnya, baru cari fraksi mol. Fraksi mol adalah mol zat terlarut per mol zat terlarut ditambah mol pelarut. Nah, dapat fraksi molnya, dapat nih. Baru dimasukkan angkanya. Nah, misalnya di X-nya, dapat nih X-nya. Nah, sekarang laju alir molar. Laju alir itu apa? Jadi kalau dikatakan laju alir molar berarti satuannya molar per waktu. Misalnya waktunya adalah second berarti molar per second. Intinya konsentrasi per waktu. Nah, kebetulan di sini dia sudah nyatakan molar berarti konsentrasinya adalah molar. Kalau laju alir biasa berarti volume per waktu. Misalnya volume per second, misalnya dia adalah atau laju alir bisa juga adalah massa per waktu. Nah, rumus dari molar itu apa tadi? Nah, cari molnya tadi, baru per volumenya dalam hal ini liter. Nah, bisa jadi tidak langsung diketahui mol, tidak ada soal begitu. Soal kimia itu tidak langsung diketahui mol. Yang diketahui adalah apa zatnya, sehingga kalian cari tahu berapa mR-nya. Mol itu kan gram per mR, berarti nanti diketahui massanya berapa. Terus apa nama zatnya, supaya kita cari tahu berapa mR-nya, dapat nih mol. Nanti lagi diketahui berapa volumenya, dapat volumenya, dapat nih molaritasnya. Terus nanti ditentukan lagi berapa waktunya. Nah, dapat nih berapa waktunya bagi second misalnya. Dapat nih laju alir molar per second. Dikasih masuk nih di L-nya. Nah, itu nanti rumus yang bisa jadi muncul. Oke. Nah, sedangkan laju absorpsi dapat ditunjukkan dalam 4 cara. Nah, seperti ini ya. X dan Y itu adalah fraksi mol komponen yang diabsorb. Nah,
X dan Y. Jadi nanti bisa jadi rumusnya yang ditampilkan itu adalah ini Jita. Kalau masalah fraksi mol dengan laju alir molar itu adalah rumus dasar, sehingga tidak ditampilkan karena itu harus ada di dalam kepala, bukan di luar kepala, di dalam kepala. Jadi rumus fraksi mol, rumus laju alir itu tidak akan diberikan. Yang akan diberikan cuma rumus dari neraca massa umumnya, karena ini tidak spesifik tidak umum pada ilmu teknik kimia ya. Makanya diberikan ini rumusnya. Jadi rumusnya yang diberikan cuma ini. Selebihnya itu Anda harus cari fraksi molnya, laju alir molarnya dengan tahapan-tahapan seperti tadi Kolom absorber secara umum, jadi dia juga dalam bentuk kolom. Kalau dia sudah tinggi berarti dia sudah bisa dikatakan tower. Dia ada yang terisi, ada juga yang flat, ada juga yang spray. Jadi ada 3 macam dia. Ada yang model isian, ada yang model flat, ada yang model spray yang seperti ini alirannya bisa bersilangan, bisa berlawanan arah, bisa juga searah. Kemudian alat selanjutnya yang terakhir adalah alat leaching. Leadership of Chemical Engineering, itu waktu kalian kelas 1. Tapi leaching dalam ilmu teknik kimia, disiplin ilmu teknik kimia, itu adalah proses pemisahan kimia yang bertujuan untuk memisahkan suatu senyawa kimia dari matriks padatan ke dalam cairan. Jadi leaching adalah ekstraksi padat dengan cair. Kalau tadi absorber kebanyakan gas dengan cair. Kalau dia padat dengan cair berarti leaching ya. Leaching. Material biologi relatif lebih lambat karena dinding selnya menyebabkan suatu halangan untuk berdifusi. Coba di V3 ya, coba supaya dapat gambaran tentang leaching ini. Video tentang leaching, tapi jangan sampai video tentang jangan sampai video ini HMTK leaching bukan dia. Atau biasa disebut desot, definisinya adalah proses pemisahan zat terlarut atau solid. Di sini saya simbolkan C. Jadi biasa itu ada di industri dia katakan solut ya. Solut itu maksudnya zat terlarutnya, Yang ada solid, yang saya sebutkan A, olah pelarut, yang saya sebutkan. Jadi kebetulan itu zat terlarutnya itu ada di dalam suatu padatan ya, yang kita mau ingin ambil untuk kita larutkan dalam pelarut ya, solvent. Jadi ada solut, ada solvent. Solvent pelarutnya, solut itu zat terlarutnya. Zat terlarut atau solid, padatan atau solid, dan pelarut atau solvent. Jadi misalkan liquid ya yang ada di dalam ini, liquid di sini berarti sudah. Misalnya ini berisi pelarutnya ya, solventnya. Dimana simbolnya solvent simbol B. Kemudian ke dalam pelarut ini saya berikan bahan padat atau yang Bahan padat atau solid dengan simbol C. Kemudian apa yang ingin cuma bedakan pelarutan dengan leaching ya. Kalau hanya berfungsi untuk melarutkan semua zat A larut ke dalam B, berarti itu hanya pelarutan namanya. Tapi kalau sebagian komponen A, misalnya suatu komponen X dalam komponen A yang kita mau ambil untuk larut ke bagian B, sehingga A itu tetap masih ada padatnya, tapi bagian X dari A itu terambil, itu baru dikatakan leaching. Beda ya, bedakan pelarutan dengan leaching. pil dari A ini akan diambil dari adalah zat terlarut yang ada di dalam ya. Jadi zat terlarut yang ada di dalam padat dari A akan saya ambil, di mana zat terlarut tersebut saya beri simbol C. Ya. Larut itu nilainya adalah solid. Jadi nanti prinsipnya untuk leaching itu ada 3 komponen yang harus benar-benar dipahami.
pelarut itu adalah solvent. Kemudian zat terlarut yang akan kita ambil, yang akan kita ekstrak, itu adalah zat terlarut gas atau solut. Kemudian akan diambil dari padatannya itu solut. Ya. Biasanya untuk leaching ini banyak sekali kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Misalkan kita menyebutkan teh celup ataupun teh yang langsung dalam seperti itu. Intinya kita ini mengambil zat teh itu yang ada di dalam padatan teh itu untuk kita ambil sarinya. Nah, ekstraknya itu biasanya nanti akan keluar dan akan bercampur dengan pelarutnya. Maka dari itu pelarutnya bisa menghasilkan. Nah, kita mengoperasikan peralatan dia nanti adalah sesuatu apa? Hanci adalah yang tadinya dalam bentuk papernya, kalian mengidentifikasi di situ kan katanya identifikasi untuk alat ini tergantung ya. Atau biasanya dari hitung berapa yang akan berubah menjadi berat, IG-nya ada per densitas. Jadi contohnya ini adalah pada praktikum leaching, ya, di mana ada suatu komponen dari suatu padatan yang kita mau ambil suatu komponen C-nya. Jadi perbedaannya, kalau semisalnya kita hanya pelarutan saja, berarti hanya dua komponen antara A dengan B, zat terlarut dengan pelarut. Tetapi kalau leaching berarti ada tiga komponen, zat terlarut, pelarut dengan padatannya. Nah, padatan ini akan jadi ampas nantinya caritannya atau residunya. Kalau gula kemudian saya ambil air, berarti itu pelarutan atau leaching? Ya. Kemudian kalau saya sudah masukkan teh, leaching, karena kan tidak semua teh itu larut ke dalam ini kan, masih ada padatannya. Nah, itu hanya leaching, artinya hanya mengambil sarinya, ya, mengekstrak itu bagian dari daun teh yang sudah diolah untuk kita ekstrak, tetap masih ada padatannya. Jadi mengambil suatu komponen dari suatu padatan, nah, itu namanya leaching. Jadi contoh dalam praktikum ini, dia bahannya adalah ini dia, ya. Jadi etanol teh di sini kira-kira jadi apa? Pelarutnya tah. Nah, kemudian bahannya biji kemiri atau kacang. Nah, seperti itu. Misalnya kita mau ekstrak suatu minyak dari kacang, pakai pelarut apa yang bisa mengekstrak itu minyak? Nah, itu baru dikatakan leaching. Nah, seperti itu. Jadi proses leaching dapat dilakukan 3 macam: pelarutan solut, kemudian pemisahan larutan terhadap ampas padat, kemudian kita cuci itu ampas padat, jangan sampai di ampasnya itu masih ada zat C-nya tadi, nah, seperti itu. Jadi itu prosesnya, dilarutkan dulu, baru dipisahkan terhadap ampas padat, baru ampas padat yang ada kita cuci kembali sepatok masih ada. Umumnya mekanisme proses ekstraksi dibagi menjadi 3 bagian: perubahan fase, larut ke dalam pelarut, kemudian difusi melalui parut dalam pori-pori untuk dikeluarkan dari partikel, akhirnya perpindahan solutnya ini. Solut itu maksudnya zat terlarutnya, ya, dari sekitar partikel ke dalam lapisan keseluruhannya. Nah, seperti itu.
Misalnya apa? Gula. Dihasilkan dari proses leaching dari tebu atau gula bit dengan menggunakan air. Ya, kalau yang pernah jalan-jalan ke pabrik gula itu kan tebu dicacah, kemudian dilakukan suatu proses pemerasan, tetapi sambil dicampur dengan air supaya gulanya larut dalam air. Kan sisa ampas tebunya kan tetap bukan dibilang tebu ikut semua masuk jadi gula, tidak hanya kita ekstrak ya. Itulah salah satu contohnya dalam dunia industri. Misalnya juga minyak sayur, berarti ada sayur, kemudian minyaknya itu kita ekstrak dengan pelarut yang bisa melarutkan itu minyak sayur. Nah, begitu. Pelarut organik itu misalnya pakai heksan, aseton, ether. Itu banyak digunakan untuk ekstraksi minyak, misalnya kacang tanah, kacang kedelai, biji bunga matahari, biji kapas dan sebagainya. Kita mau ambil minyaknya, berarti kita bisa pakai ini heksan, misalnya N-heksan, untuk larutkan dia punya kacang tanah supaya minyak dalam kacang tanah bisa dikeluarkan. Akar tanaman, daun, batang. Faktor leaching, ukuran partikelnya. Ya, kalau ukuran partikelnya terlalu besar, sulit untuk dimasuki oleh pelarut, nah, tentu sangat berpengaruh. Kemudian pelarutnya, artinya seberapa besar kemampuan pelarut itu untuk melarutkan komponen solut tadi. Kemudian suhu operasinya, kadang itu pelarutan bisa lebih maksimal ketika suhu operasi tinggi, misalnya gula. Kalau kita dalam keadaan panas kan cepat larut coba mie dingin baru terlalu banyak gulanya. Kalau sedikit gulanya cepat dilarut, tapi kalau terlalu jenuh mie dia butuh suhu yang tinggi untuk membantu proses pelarutan. Ada juga yang butuh pengadukan. Ya tentu beda kalau misalnya kita tuang gula di air, kita biarkan dengan diaduk Nah, karena bisa pengadukan mempercepat juga. Ya karena memperbesar proses tumbukan kontak antara solut dengan solvent. Solut itu zat terlarut, solvent itu pelarut. Seperti itu. Jadi ukuran partikelnya biasanya tentu misalnya di pabrik gula ya masa batang-batang begitu langsung dikasih masuk, bagaimana caranya mau tembus air pasti dicacah dulu, diperkecil ukurannya pelarut ya, cari pelarut yang paling maksimal untuk melarutkan itu supaya lebih cepat larut Nah, tapi kalau mahal ya bisa pakai mungkin yang lain, tapi konsekuensinya adalah membutuhkan waktu yang lebih lama gitu. Suhu operasi ya sampai yang tadi misalnya mau sederhananya adalah ingin melarutkan gula dalam air ya, suhu yang tinggi bisa mempercepat proses pelarutan gula. Pengadukan memperbanyak proses kontak penumbukan ya dengan antara solut dengan solvent. Nah, itu faktor-faktor. Oke, selesai 4 alat kontak antar fasa. Ada yang mau ditanyakan?